Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Oke, hari ini kita mau bicarain tentang charger dan balancer checker ya. Ini balancer checker ya. Ini charger. Ya. Charger ada banyak ya, ada toolkit RC, ada Imax ya, ada ISJT dan lain-lain. Bahkan saya yang paling saya seneng malah yang DIY yang biasa saya pakai. Kalau ini ya cuman biar kelihatan tegangannya aja ya, sama balancernya. Tapi hasilnya saya lebih puas yang saya bikin sendiri sebenarnya. Nah, ada yang tanya ya, charger paling bagus yang merek apa? Saya bisa jawab ini pendapat saya, merek apapun nggak ada masalah ya. Mau merek Imax, mau merek yang murah yang 200 ribuan, mau merek yang mahal ya, yang 1 juta ya, itu hampir nggak ada bedanya ya, hampir nggak ada bedanya dalam hal kualitas. Kalau dalam hal cara pakai jelas beda ya. Semakin murah semakin ribet ya, semakin mahal semakin simple, semakin gampang makanya. Kuncinya sebenarnya ada di balancernya ya, balancernya. Charger apapun ya, kalau tegangan atau voltmeternya masalah ya, ini akan bermasalah ke baterai. Baterainya bisa jadi overcharge ya. Misalnya di sini tercantum 16.46 ya. Dengan tegangan per selnya ya di kisaran 4,11 volt ya, yang nomor 1. Yang nomor 2 4,06. Jangan lihat yang tingginya ya. Lihat yang tegangan saat dia rendah, karena saat tinggi dia itu lagi ngecas, dan saat tegangannya kecil itu tegangan nominal dari sel tersebut ya. Yang sel ketiga ini 4,12 ya. Kita cek ya, kita stop dulu ini. Kita cek pakai balancer yang harganya 20 ribuan. Ini 17 ribu ya harganya. Ya. Awalnya 16,2 ya. Dengan 1 4,05, 4,03 ya. 409 dan 402. Oke. Ingat yang terakhir aja ya, 402. Ini kalau yang pakai yang sedikit mahal, yang terakhir 404, yang pertamanya 407 ya, 407, 406 ya, 408. Tadi berapa ya di situ ya? Saya dalam hal-hal hafalan kayak gini kurang ingatannya kurang bagus ya. 408 paling tinggi, 404 paling rendah ya. Kalau pakai ini, tadi tegangan totalnya berapa? Kita bandingin ya. Nanti saya coba cek pakai voltmeter juga ya. Ini tegangan totalnya 16,26 ya, 16,26. Tegangan tertinggi di 408, terendah di 404 ya. Pakai voltmeter ya. Tegangan totalnya di berapa? 16,24 ya, 16,24. Lupa terus. 16,26, selisihnya kecil ya, 0,02 ya. Kalau ini enam belas koma satu ya, terlalu kecil. Dan kalau charger ya, charger berapa nih? Enam belas koma tiga ya, 16,3. Jadi ada beda-beda ya pembacaannya. Kalau pembacaan tegangan charger lebih tinggi ini aman ya, artinya dia nggak akan overcharge. Tapi kalau charger ini baca tegangannya lebih rendah, misalkan tadi aktualnya 16,2 ya, di charger ini kedetek 16,0. Nah ini bahaya ya, karena dia bakalan overcharge dan bisa berakibat baterainya meleduk atau kebakar. Nah,
Kalau pembacaannya lebih tinggi aman, ya aman dalam hal safety ya. Tapi nggak aman untuk drone-nya ya, kurang aman. Kenapa? Karena ngecasnya nggak bisa full. Dia ngecasnya di bawah tegangan maksimal ya. Misalkan tegangan maksimalnya 16,8, dia nggak akan bisa mentok ke 16,8, mungkin hanya bisa mentok di 16,4 atau yang lainnya. Tapi baterainya akan awet ya kalau tegangan pembacaan tegangan di chargernya lebih tinggi ya. Oke ya, jadi ada beda ya antara yang sini sama yang murah ya. Dan yang murah ini makin lama makin kurang presisi ya, pembacaannya makin ngawur. Jadi ini kalau Anda mau beli yang 20.000 ini ya bagusnya sih punya voltmeter ya, voltmeter yang bagus yang harga 200 ribuan. Nah, jangan voltmeter yang harga 20 ribuan. Voltmeter yang harga 200 ribuan ini mereknya Zotac ya, Zotac berapa nih tipenya, Zotac ZT02 ya. Ini saya udah make hampir 5 tahun dan baterainya awet ya, baterainya awet dan masih bagus, masih presisi ya. Sebenarnya merek-merek yang bagus ada Sanwa ya, tapi Sanwa banyak yang palsu ya. Ada juga yang merek-merek lain lah, yang merek pendahulu yang lebih dikenal dan dikenal bagus itu banyak yang palsu ya. Ini 200 sudah digital. Kalau yang Sanwa itu harga 500.000 masih jarum, masih analog ya, tapi dia awet dan presisi ya. Sanwa digitalnya bisa 1 jutaan. Cuman saya takut ketipu ya, takut barang palsu dijual dengan harga yang asli, harga barang asli. Oke, kalau ada kritik, saran, pertanyaan terkait charger mana yang lebih bagus ya, dan cara cek tegangan balancernya ya, kalau yang murah bisa pakai ini ya, kalau yang mau mahal bisa pakai ini nih, apa, toolkit RC MC8. Ini bisa ngecek sampai 8S. Selain bisa ngecek balancer, jadi ini bisa buat ngecas juga ya, ngecas handphone ya. Bisa juga buat ngetes motor, ngetes PWM motor. Jadi di sini kita bisa ngetes PWM motor dan juga bisa ngecek untuk input dari receiver. Ya, jadi receiver ILRS, receiver FlySky, receiver bayang ya. Kita bisa cek lewat sini ya. Bener nggak channel 1, 2, 3 sampai channel 8 ya, 8 kalau nggak salah, itu berfungsi atau enggak ya. Oke, ini harganya lumayan. Ini saya nggak sengaja beli ya, kira saya charger, nggak taunya checker, salah beli. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.